sampai pada harus yang keempat yang terdapat dalam Injil Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan tema aku harus meneruskan perjalananku. Ayat yang ke-33 dari bacaan firman hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 13 saya bacakan sekali lagi karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbah pada hari ini. Ayat 33 dari Lukas 13. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Garis bawahi aku harus meneruskan perjalananku. Sekali lagi aku harus meneruskan perjalananku bersama-sama. Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Perjalanan lalu tidak saja berbicara tentang sesuatu yang menghubungkan dua tempat. Sesuatu yang menghubungkan dua tempat yang bernama jalan yang olehnya kita menjalaninya. Bukan sesuatu yang menghubungkan surga dan dunia atau fana dan yang baka. Sesuatu yang kita hendak tuju dari tempat asal kita. Tapi dalam bacaan hari ini perjalanan lebih cenderung dikaitkan kepada sebuah tanggung jawab. Perjalanan, sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena pada waktu dia berdiri di suatu daerah, kata bacaan firman hari ini, datanglah sekelompok orang. Orang itu bernama orang-orang Farisi. Siapakah gerangan orang Farisi ini? Orang Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang sangat taat beragama. Mereka sangat menghususkan kekudusan dan kesucian. Salah sedikit saja di mata mereka menjadi masalah. Jadi kalau ada nama Tuhan yang dicerca di antara orang, mereka marah. Yesus begitu dimarahi oleh mereka, oleh karena Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya adalah Allah, anak Allah. Mereka berkata orang ini kerasukan setan. Yang berkata itulah orang-orang Farisi, oleh karena mereka sangat taat beragama. Agama bagi mereka menjadi segalanya. Karenanya tidak bisa dicela nama Tuhan itu. Mereka marah. Mereka rela membunuh dan Kristus dibunuh. Justru mereka lah menjadi pelopornya. Jadi karena itu mereka orang-orang yang taat beragama. Mereka mengerti bahwa ibadah kepada Tuhan Allah itu tidak boleh sembarangan. Dia ada tata keramanya, ada aturan mainnya. Saya pun setuju. Ibadah kepada Tuhan Allah tidak boleh sembarangan. Jika ada acara manusia saja ada tata keramanya. Ada seorang yang mengaturnya yang bernama pemandu acara. Dia akan berteriak begini dan begitu. Semua berjalan secara teratur dan tidak sembarangan. Ambillah contoh acara negara. Seorang protokoler akan berdiri dengan suara yang mantap, dengan gaya yang sempurna. Dia akan berkata, hadirin kami persilahkan berdiri. Semua harus berdiri sesuai dengan komandonya. Kami akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan gaya siap. Berarti sementara lagu Indonesia Raya dinyanyikan tidak boleh ada orang yang berjalan. Orang yang berjalan dianggapnya tindakan subversif. Dianggapnya PKI yang tidak menghargai agama. Di kampung saya kalau ada Indonesia Raya dinyanyikan oleh murid sekolah. Petani jalan digebukin tentara. Disuruh berdiri angkat kaki satu. Dihukum jangan langsung pada saat itu. Ini untuk acara manusia. Yang hanya seorang manusia yang tidak bisa berbuat banyak bagi kita hadir dalam acara itu. Apatah lagi ibadah. Di mana firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada di antara mereka. Saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini? Kalau percaya beri tepuk tangan yang keras buat dia. Kita percaya Tuhan pencabut nyawa ada berada di sini. Kenapa sampai saya katakan dia pencabut nyawa? Inilah kalimatnya. Kenapa kamu takut sama manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi dia bisa mengapakan nyawamu? Takutlah kepada Allah yang baik membunuh tubuh, memasukkan nyawamu ke dalam neraka. Itulah sebabnya saya sebut dia pencabut nyawa. Karenanya si pencabut nyawa ada hal dalam sebuah acara. Lalu kenapa acara itu dibuat sepertinya acara pesta kawin? Karenanya saya kurang setuju. Ibadah dimulai dengan shalom, pegang tangan dulu kiri kanan, itu bukan acara ibadah. Acara ibadah itu langsung hikmatnya ditentukan. Olehnya ada pemimpin pujian tidak usah komentar. Karena ini bukan acara yang komentator dibutuhkan komentarnya.
Dia berdiri dan musik sambut di sana untuk mengangkat suasana pujian dan penyembahan. Dan dia masuk dalam sebuah pujian penyembahan. Diangkatkan hadirat Allah. Kenapa orang pulang ibadah berkata, ibadah hari ini kok tidak ada rasa apa-apanya ya? Apa yang tidak rasa? Karena suasananya diciptakan tidak rasa apa-apa. Itu orang-orang Farisi sangat menentang acara seperti itu. Mereka sangat fanatik dalam upacara. Ada hikmatnya, ada tata keramanya. Orang Farisi punya keyakinan yang berikut. Mereka percaya tentang kekudusan. Mereka percaya untuk masuk surga harus kudus. Ada keyakinan lain di antara orang Farisi. Mereka percaya tentang orang mati yang akan bangkit kembali. Mereka percaya kepada kebangkitan. Nah, ini keyakinan percaya harus dinyatakan dalam pertemuan. Karenanya dalam ibadah gereja Bethel Indonesia Mawar Saron mungkin satu-satunya di seluruh dunia di mana ibadah pembukaan, doa pembukaan disambung langsung dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Dan seterusnya. Karena inilah pengakuan imannya. Seperti orang Muslim 2 kalimat syahadat. Kristen punya kalimat syahadat. Apa itu? Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itulah syahadatnya orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan itu bukan sebagai suatu upacara, bukan sebagai tata krama saja ikut-ikutan, bukan. Keluarkan dari hati. Alkitab berkata, dengan hati orang percaya dan dengan mulut dia mengaku dia selamat. Keselamatanlah perpaduan antara keyakinan dan pengakuan. Antara apa yang ada di hati dan apa yang ada pada mulut. Bukankah kata-kata itu menentukan nasib manusia? Salomo berkata, mati hidup kita ada pada lidah. Jadi pengakuan kita menentukan. Sudah usir setan pakai lidah. Saya usir penyakit dalam nama Yesus. Keluar. Kita usir dengan lidah. Dengan kemampuan berkata-kata. Jadi betapa pentingnya pengakuan yang berasal dari hati yang percaya. Nah, karena itu kita lakukan itu. Orang Farisi percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya tentang hidup yang kekal. Artinya kalau kita mati, roh kita dibawa Tuhan ke surga. Mereka percaya itu. Karenanya pengakuan iman juga berkata, aku percayakan kebangkitan orang mati. Kami percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan nam. Artinya gereja yang kudus dan nam itu artinya gereja secara menyeluruh. Tidak lagi bicara merek. Tidak lagi bicara liturgi, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, dan tepuk tangan. Bukan, tidak dipermasalahkan. Anda mau nyanyi angkat tangan silahkan. Asal kau lakukan dengan hati yang percaya. Kita tidak bicara Pentakosta dan Protestan. Kita tidak bicara Protestan dan Katolik. Kita bicara cuma seorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Yang lahir bagi kita, hidup untuk kita. Bangkit dari antara orang mati bagi kita, naik ke surga bagi kita dan dengar. Akan datang kembali juga bagi kita. Bukan buat pohon mangga dan pohon rambutan. Dia akan datang bagi kita. Inilah keyakinan kita. Sama seperti keyakinan orang Farisi. Keyakinan yang lain pada orang Farisi adalah mereka percaya akan malaikat dan setan. Ada orang, aku nggak percaya sama setan. Lihat orang kerasukan. Baru sudah tahu yang setan itu ada. Lihat orang yang berjalan miring. Nggak tahu penyakitnya apa. Di tes dokter tidak ada penyakit. Di tes darah tidak ada penyakit. Di tes urinnya tidak ada penyakit. Tapi kok aneh orang ini gayanya. Tatapan kosong ke depan. Itu karena dirasuk setan. Baru sudah tahu setan itu ada. Orang Farisi yakin. Kita juga yakin. Tuhan Yesus juga yakin ada setan. Sekalau tidak ada setan, dia nggak berkata begini, dalam namaku usir setan. Karenanya kita selalu berkata, tutup bungkus aku dengan kuasa darahmu. Ya Tuhan, biar pasukan malaikatmu berkemah di sekitar hamba. Kenapa kita minta pasukan malaikat berkemah? Karena ada musuh. Ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Rasul Paulus berkata, peperangan kita bukan dengan manusia, bukan dengan darah dan daging, tapi dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Paulus meyakinkan kita bahwa ada roh jahat yang ada di udara. Siapakah roh jahat itu? Setan.
Iblis. Bahasa Bataknya sibolis. Ada banyak setan, ada namanya, ada suanggi, ada lagi tuyul. Setan punya banyak nama. Dia ikut-ikutan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya banyak nama. Saya catat ada hampir 150 nama Tuhan Yesus. Nama samaran, salah satunya Mawar Sarun. Itulah nama samaran Yesus Kristus. Mawar yang tidak layu, tidak rusak, yang tidak seperti bunga lainnya mekar di pagi hari dan luruh di sore hari. Dia tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah Mawar Sarun. Karenanya saya pakai nama itu bagi gereja kita. Karena siapa lagi yang harus meninggikan dia kalau bukan gereja? Siapa lagi yang harus meninggikan Yesus Kristus kalau bukan saudara dan saya? Orang percaya yang bergabung dalam sebuah perkumpulan yang disebut yang gereja yang kudus dan am. Gereja secara menyeluruh yang tidak berbicara merek lagi, tidak berbicara liturgi, berdiri atau dudukkah, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan atau tepuk tangankah. Semua dikerjakan hanya untuk satu orang saja, Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Satu waktu Alkitab berkata, kita akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Dan pekerjaan kita bergabung bersama kor besar yang terdiri dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Tema dari pujian itu jelas adalah layaklah dia yang duduk di atas tahta menerima segala pujian dan hormat. Itu judul lagu. Dan kita bergabung menyanyi bersama. Dan Alkitab menggarisbawahi suara kita pada saat itu merdunya luar biasa, seperti bunyi air yang jatuh. Saudara mungkin berkata, Bapak Pendeta, tapi selama ini suara saya nih gak bagus, musik ke kanan, suaraku ke kiri. Tidak jadi soal, Inang. Itu tidak jadi soal. Kau masuk ke surga, tempat di mana Sang Pencipta selaput suara dan kemampuan menyanyi. Kau sampai di sana, kau dapat selaput suara yang baru. Kau dapatkan tubuh yang baru. Rasul Paulus berkata, kemah yang lama dibongkar dan kita mendapatkan tubuh yang baru, yang tidak capek, tidak lapar, tidak diserang penyakit, tidak ada susah, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian. Yang ada cuma sukacita selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dan selaput suara kita langsung merdu, lebih merdu dari Lady Gaga. Tahu Lady Gaga? Lady Gaga boru si hombi. Dia mah bukan orang Batak atuh, haleluya. Tapi tidak mengapa untuk bikin inang saya dari Tarutung buka gigi sedikit ya. Sebab ibadah pun harus bikin buka gigi. Sekalu serius terus dari muka sampai belakang, yang dikhawatirkan adalah di belakang begini. Istri bilang, Pak jangan begitu, Pak Yakub lihat dari depan. Emang juga kenapa? Gua lagi berdoa dalam roh. Haleluya. Jadi tenang saja, haleluya. Udah ada dalam rumah Tuhan pun sudah dapat upah. Ngerti? Firman Allah berkata, sehari di pelataran rumah Tuhan lebih besar daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi sudah datang di gereja saja sudah dapat angka. Walaupun cuma datang di gereja untuk tidur, tidak mengapa. Kita di Jakarta, kota besar ini kurang tidur. Saya tidur tadi malam jam 10. Berarti saya bangun setengah 4. Cuman 4 jam setengah saya tidur. Nah ini muka-muka semua kelihatan 4 jam setengah semua ini. Jadi kalau ngantuk-ngantuk sedikit, saya sebagai pendeta harus memaklumin itu. Saya tidak boleh menyerang dari mimbar, dosa kalau tidur di gereja. Tidak bisa. Ini kota besar, Bung. Haleluya. Orang mau tidur, orang mau bangun, itu haknya dia. Kita ada pada suasana dan masa demokrasi. Tapi demokrasinya terpimpin. Haleluya. Tidak demokrasi amburadul. Demokrasinya terpimpin. Dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Itulah pemimpin yang sejati. Jadi perjalanan berbicara bukan saja satu tempat ke tempat lain, tapi perjalanan berbicara tentang tanggung jawab. Kenapa? Oleh karena waktu orang Farisi berkata, Guru, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh. Herodes adalah nama umum bagi kelompok
satu keluarga yang memimpin seluruh Palestina dari ujung ke ujung. Jadi Herodes itu baru terbagi. Herodes Antipas, Herodes Agripa, dan macam-macam nama lain. Herodes itu nama umum. Nah, waktu ini Herodes Antipas, dia yang memancung kepalanya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menemplak dosanya, dia marah dan dia menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sehingga olehnya Tuhan Yesus menamakan dia serigala. Jadi waktu Tuhan Yesus dikatakan oleh orang Farisi, guru, Herodes menyuruh kau pergi tinggalkan tempat ini, karena Herodes cari tahu siapa Yesus itu. Baru didapatkan kedapatan bahwa Yesus berasal dari Galilea. Maka Herodes pun adalah memimpin di Galilea. Dia juga di Yerusalem. Maka dia suruh supaya pergi tinggalkan kota Yerusalem menuju ke Galilea. Ya, Tuhan Yesus pergi ke sana dan dia bilang, katakan kepada serigala itu. Kenapa dikatakan serigala? Karena dia ganas, dia membunuh Yohanes Pembaptis. Bagi Kristus pembunuh adalah serigala. Karena dia berkata gembala yang baik itu seperti kita khotbah minggu lalu, maka gembala yang baik itu menjaga domba-dombanya. Dia memberi makan, dia merawat, dia menjaga, melindungi dari serigala. Tapi gembala upahan dia tinggalkan domba-dombanya dikala serigala datang menyerang. Jadi si pembunuh itu digambarkan dengan serigala. Yesus berkata kepada orang Farisi, katakan kepada serigala itu, aku menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Berarti dia sedang berbicara tentang sebuah tugas. Tugas yang diterima dari Bapa. Jadi menyembuhkan orang sakit itu sebuah keharusan. Berarti kita sebagai orang percaya bisa berhak menuntut kesembuhan. Kesembuhan itu bukan sesuatu yang hanya buat orang tertentu. Tapi siapa yang percaya? Jika saudara percaya, saudara bisa mendapatkan kesembuhan itu. Setiap minggu ibadah, saya mendoakan orang sakit. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, sebuah keharusan. The must. Tidak bisa ditawar, harga mati. Jadi untuk mendapatkan kesembuhan itu harga mati. Kristus telah membayarnya. Saudara berhak mendapatkannya. Harganya telah dibayar. Hanya tinggal ambil. Belum, bukan kata berarti masih belum dibayar. Sudah lunas. Darah anak domba Allah telah tertumpah 2000 tahun yang lampau. Dia bereskan dosa kita. 2000 tahun yang lampau dia bereskan penyakit kita. Sehingga tiap hanya kita klaim dalam nama Yesus, penyakit yang keluar, kita berhak mendapatkan kesembuhan kita. Karena sudah dikerjakan Yesus. Harus, sebuah keharusan. Aku harus melaksanakan perjalananku. Dan dia singgung kata hari ini, besok dan lusa. Hanya 3 batas waktu. Hari ini, besok dan lusa. Hari keempat belum tentu ada waktu. Jadi waktu kita cuma hari ini, besok dan lusa. Berarti cuma sebatasnya itu. Tidak ada lagi mungkin hari lain. Today could be the last day. Hari ini bisa merupakan hari terakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu hari matinya. Sekalau kita tahu hari mati kita akan bikin pesta perpisahan. Tidak ada pesta perpisahan karena mau mati, tidak ada. Hanya pesta perpisahan karena mau pindah kota. Pesta perpisahan karena kita mau pindah negara. Tapi pindah ke sorga nggak ada pestanya. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu hari matinya. 2 hal saja yang Allah tutup rapat dari kita dan tidak dibukakan rahasia itu. Yang pertama, hari kedatangan Yesus Kristus. Dan yang kedua, hari matinya kita. Nah, inilah yang menjadi rahasia Allah. Rahasia Allah adalah dia tutup rapat-rapat hari kedatangan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, hari matimu dan hari matiku. Jadi hari kedatangan Yesus itu siap siaga. Seperti seorang pencuri yang datang ke rumah orang. Dia tidak telepon dulu, tidak email dulu, fax dulu, SMS dulu. Tidak pernah. Demikianlah hari mati kita dan hari kedatangan Anak Allah. Karena itu dia mengkaitkan perjalanan dengan sebuah tugas. Perjalanan itu adalah tugas itu sendiri. Dan dia berkata tidak ada seorang yang menghambat tugas ini. Baik pun Herodes maupun kalian orang Farisi. Tantangan pekerjaan Tuhan itu selalu luar biasa. Jadi kalau kita melayani Tuhan tidak ingin dapat tantangan, jangan melayani Tuhan, santai saja di rumah. Orang melayani Tuhan itu siap pasang dada. Mengorbankan apa saja, baik tenaga, pikiran, dan harta, bahkan nyawa. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat orang-orang yang terbeban kepada Tuhan, yang melayani para majelis, orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Saudara lihat di sisi kiri dan sisi kanan,
Saya suruh seorang ahli gambar, seorang ahli dekorasi. Dia pasang ini. Apa enggak cantik? Ini dia punya ikatan di atas. Saya bilang, bos, tolong you pikirkan. Inilah pralon yang dia robah. Pralon dia masukkan, dia punya ujung kiri, ujung kanan. Dari pralon kecil, sedang sampai besar. Dia bikin sendiri. Dia piloks warna emas supaya cocok dengan hordeng di belakangnya. Dia taruhkan sedikit kain merah supaya kelihatannya bagus. Di depan sebelah kanan saya ini, winning in the pulpit, menang di mimbar. Inilah para pembicaranya. Pendeta Insinyur Timotius Bekti dari Gereja Bethel Tabernakel Semarang. Yang sebelah kanan Pendeta Max Wakari dari Medan, Gereja Pantekosta di Indonesia. Di bagian tengah adalah Pendeta Johnny Weol, adalah Ketua Majelis Daerah DKI Jaya untuk Gereja Pantekosta di Indonesia. Sebelah kiri Pendeta Siburian dari Gereja Pantekosta Indonesia, bukan Pantekosta di Indonesia, dari Pematang Siantar. Beliau punya gereja terbesar di Pematang Siantar. Dan sebelah kanan adalah Pendeta Mulyadi Sulaiman, seorang hamba Tuhan, ketua sinode. Ini semua ketua sinode. Dan di paling bawah itu yang sedang bicara di muka saudara. Saya tidak tahu namanya siapa, karena saya tahu, saudara tahu siapa orang itu. Sebelah kiri, winning in the ministry. Pembicaranya lah yang sebelah kiri, Pendeta anak dari Pak Julius Isaac Adi, Ruben Adi Abraham. Yang sebelah tengah adalah saudara Daniel Tansil, salah seorang dari gereja terbesar yang ada di Medan. Sebelah ke kanan adalah Da Costa, Ferry Da Costa, Gembala Sidang GPDI, anak pendeta Kos Da Costa dari Makassar. Sebelah kiri adalah Yosia Abdi Saputra, anak pendeta dari Bengkalan, Madura. Punya gereja hampir anggota 13.000, berada di Jakarta dengan 4 mall terbesar yang ada di Jakarta. Hampir berbagai mall. Dia punya gedung yang bisa nampung 2.000 sampai 3.000 orang. Yang di bagian kanan adalah Pendeta Max Bolang, anak dari Pendeta Bolang dari GPDI di Tanjung Priok. Dan yang di depan paling akhir adalah Yohanes Nahuai, anak saya, wakil gembala sidang dari gereja kita. Inilah pembicara untuk anak-anak pendeta, konferensi anak pendeta. Lusa ibadah yang besar ini mulai melaksanakan. Sudah ada mulai datang hari ini, telah datang dari Maluku, sudah ada tim yang masuk, dan dari Sarawak ada satu yang dari Sabah, sudah datang masuk seorang. Yang orang-orang ini orang-orang penting dari Sabah, dari Sarawak. Dan dari Brunei besok akan datang 8 orang dari Brunei Darussalam. Berarti yang hadir juga bukan dari seluruh Indonesia saja. Tercatat telah 1.750 orang terdaftar. Dan saya percaya orang Indonesia itu selalu datang cuma pada waktu hari hanya, di mana mereka datang dan mendaftar. Kami perkirakan sekitar 300 sampai 400 orang pun akan mendaftar. Jadi 2.000 target. 2.000 orang ditargetkan, semuanya memenuhi persyaratan. Kami bersyukur untuk bantuan saudara. Terima kasih untuk pakaian-pakaian bekas layak pakai. Ketua panitia dari sini adalah Bapak Dali Sutanto, mantan bendahara dari gereja kita. Beliau terbeban untuk memimpin acara ini. Dananya adalah hampir 1.945.000.000. Setelah kita rapat terakhir pada hari Jumat yang lampau, diadakan bakhrotingnya, anggarannya dianggarkan karena ada hampir 800 pendeta dari seluruh Indonesia yang minta kalau boleh subsidi. Artinya ongkos mereka tanggung, tetapi penginapan dan makan selama 3 hari, 3 kali 1 hari makan 3 kali, dan 3 hari 9 kali makan. Dananya semua dianggarkan 945 juta kira-kira begitu, hampir mendekati 1 miliar. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk bantuan saudara. Pakaian bekas layak pakai, walaupun ada defisit beberapa, saya percaya Tuhan yang punya pekerjaan akan menyelesaikannya. Saya telah belajar berkali-kali dalam menangani pekerjaan Tuhan sebesar ini. Haleluya. Saya kadang-kala ambis pada hal putus asa, karena saya melihat tidak ada lagi harapan. Tapi selalu pada titik-titik terakhir Tuhan turun campur tangan dan menyelesaikan pekerjaannya. Benar-benar bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi marilah kita jadi tuan rumah. Hari Selasa mulai berdatangan semua orang
Dan hari Selasa itulah acara pembukaan. Ada 158 tentara yang sedang dinas dari bagian mental spiritual ABRI. Mereka akan hadir dengan komplit pakaian pakaian tentara mereka, hijau semua. Mereka akan pakai dan mereka akan hadir dengan pakaian hijau. Mereka hadir dengan disiplin yang tinggi. Dan jenderalnya sendiri atau mereka punya pimpinan sendiri mengucapkan terima kasih kepada saya untuk memikirkan nasib ABRI. Sudah kami lakukan ini beberapa tahun yang lalu sampai GBI Mawar Sarong dianggapnya gereja ABRI. Inilah gereja ABRI katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita harus menjadi alat bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa. Ibadah selalu dimulai dengan misi dan visi dari Gereja Bethel Indonesia. Salah satunya GBI Mawar Sarong harus menjadi gereja bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita jadi gereja bagi bangsa-bangsa, kita harus jadi gereja buat bangsa kita dulu. Karena sekolah Alkitab yang di Lampung akan ditargetkan bulan November kita resmikan. Dan tahun 2016-nya ke depan baru dibuka. Gratis. Kami targetkan 100 orang dulu untuk pertama dan konsumsinya daerah. Kami tidak menerima mahasiswa dari kota-kota besar, Jakarta apalagi. Kami terima dari daerah-daerah terpencil, dari Rote, dari Sabure Jua, dari Papua, dari Maluku, dari pulau-pulau terpencil. Kami targetkan itu dari mereka. Tapi orang-orang yang begini, orang-orang yang punya hati. Tidak sekedar kita butuh orang berkepala. Yang Tuhan butuhkan, biarlah rohmu bernyala-nyala. Itu saja modal bagi Tuhan. Tuhan gak butuh orang pintar, karena dia pencipta kepala dan kemampuan berpikir. Kepintaran itu punya Tuhan. Yang Tuhan butuh cuma hati yang mengasihinya. Karenanya kami buka untuk target daerah. Karena sekolah ini adalah sekolah anak daerah. Kami gak terima dari Jakarta. Kami kasih gratis, tidak bayar. Cuma-cuma. Kasih makan orang 1 hari 3 kali secara cuma-cuma selama 4 tahun. Kasih makan cuma-cuma, kasih tidur cuma-cuma, dan kasih gelar. Tapi dia siap untuk diutus ke desa. Jadi dia gitu masuk, dia tekan kontrak sama sekolah. Kalau tidak bersedia pergi ke hutan, yang nama Tuhan belum pernah diperdengarkan, ijazahnya nggak dikasih. Jadi kami targetkan cuma 2 prodi. Pertama teologi dan kedua pendidikan agama Kristen. Jadi kalau mereka keluar, mereka menjadi guru agama Kristen di SD, SMP, SMA. Dan resmi dari pemerintah. Karena kita punya sekolah ini izin resmi Departemen Agama ke Kanwil Bimas Kristen. Resmi izin turun. Dan sudah pada tahun 2014 kami usahakan dan izin telah turun. Dan kita bersyukur ini bukan sekolah kampungan. Ini bukan, walaupun dia berada di kampung tapi tidak kampungan. Kami sengaja targetkan di desa supaya anak-anak jangan pergi ke kota. Karena banyak anak-anak pergi ke kota 4 tahun belajar, dia berubah. Dia pulang, dia menjadi makhluk aneh bagi bangsa, bagi sukunya sendiri. Tadi mandi di kali, habis sekolah 4 tahun mandi pakai air aqua inang. Canggih nggak? Dulu dia pergi nganon bebek, sebelum pergi sekolah tuh nganon bebek dengan kaki kosong. Sekarang setelah 4 tahun sekolah nganon bebek pakai dasi. Coba canggih nggak? Jadi karena itu kita tempatkan di kampung. 4 tahun belajar, 4 tahun tidur, 4 tahun makan gratis, dan sudah gitu dapat ijazah lagi sarjana teologi. Pulang sampai di kampung mamanya berteriak, anak saya sarjana. Kau pernah nonton Sidul anak sekolahan? Benyamin S. Waktu Sidul jadi sarjana, Benyamin S berteriak seluruh kampung, anak gua sarjana. Tidak tertutup kemungkinan yang tamat ini mamanya pun berteriak ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah. Kalau dari Ambon dia berteriak, bekapung anak sarjana. Haleluya. Jadi cari di seluruh Indonesia, seluruh dunia, gak ada sekolah kasih makan orang gratis 4 tahun, tidur gratis 4 tahun, sekolah gratis 4 tahun. Bayarnya cuman mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Tapi kalau takut mati, gak boleh sekolah di sekolah ini. Jadi begitu dia datang, mulai daftar, ada interview. Kita tanya, takut mati? Iya Pak. Keluar, gak usah perlu apa-apa lagi. Jadi interview terakhir adalah pertanyaan ini, yang tanya saya,
Jadi jangan buka rahasia nanti, ngerti nggak? Gak tahu yang takut mati bilang tidak, katanya dia takut mati. Dia bilang tidak takut mati Pak. Pertanyaan berikut, kenapa kau tidak takut mati? Karena nyawaku tidak berada pada tanganku, tidak ada pada tangan siapa-siapa, tapi pada tangan Tuhan pencabut nyawa. Masuk. Walaupun tamat sedih juga tidak. Luar biasa ya. Jadi pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan itu adalah menyembuhkan, mengusir setan. Jadi kita semua ini punya berkat dari Tuhan adalah kesembuhan, hidup rukun, hati tenang, senyum saja, walaupun kantong kempes. Haleluya, senyum saja, walaupun 2 hari belum makan. Jadi begitu mau kenal orang Kristen itu gampang. Kalau lihat 2 orang ada di halte bus sendiri, yang satu cuma murung aja, ini pasti bukan Kristen. Tapi kalau yang nyengir aja, itu pasti Kristen. Ya. Seorang Kristen dia bersuka cita senantiasa, dikala untung atau rugi, dikala senang atau susah, dikala lapar atau kenyang. Haleluya. Itulah Kristen itu. Jadi kalau kau mengalami masalah, buka lemari, ambil baju yang paling keren. Dan baju paling keren itu adalah baju bekas pengantin. Kamu pakai pergi ke pasar impres. Kakak, ini mau bagaimana? Ini kakak orang kawin kau berjalan begini saja. Tenang, ini gua lagi susah. Jadi orang Kristen itu saking senang, dia lupa mau pakai baju pengantin gitu loh. Karena baju pengantin itu yang terbaik kan. Nah, haleluya. Ini cuma bercanda saja. Maksudnya kita tidak boleh kalah dengan pencobaan, tapi kita robah pencobaan menjadi batu lompatan untuk kita melihat mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, pertolongan Tuhan yang satu kepada pertolongan Tuhan yang lain. Nah, itulah mujizat. Haleluya. Karena itu tidak boleh susah, tidak boleh mengalami apapun yang terjadi, hantam saja. Jadi sebab itu Herodes berkata, Tuhan Yesus berkata kepada Herodes, katakan kepada serigala itu, aku sedang melaksanakan sebuah tugas yang kuberi nama perjalanan. Aku harus meneruskan perjalanan ini, yaitu tugas yang dia terima dari Bapa. Yang dia terima dari Bapa dia laksanakan. Haleluya. Dan dia sembuhkan orang sakit dan usir setan. Itulah tugas yang harus dia kerjakan. Jadi tantangan kepada pekerjaan itu, tantangan kepada tugas dan pelayanan pekerjaan Tuhan itu selalu ada. Tantangan dari dalam, pertama apa? Orang Farisi, orang-orang yang menekankan taat beragama, orang-orang menekankan tentang kekudusan, mereka yang percaya tentang hidup kekal, tapi justru menjadi hambatan adalah mereka sendiri. Jadi tantangan pekerjaan Tuhan itu loh, hambatan dari dalam, dari orang-orang dekat kita, sama-sama bernama pendeta. Saya dalam membangun pekerjaan Tuhan yang besar ini dan melayani pekerjaan yang besar-besar, tantangan yang saya hadapi itu justru dari orang-orang dalam. Bukan dari orang kafir yang tidak kenal Tuhan. Justru dari pendeta. Bukan pendeta Protestan lagi, pendeta Pantekosta. Lebih kecil lagi pendeta GBI. Coba, pendeta GBI yang menjadi musuh saya. Mereka mengolok saya, memusuhi saya tanpa sebab. Karya dalam Mazmur pasal 65 ayat 9 dikatakan bahwa orang menentang kita tanpa sebab, orang memusuhi kita tanpa sebab. Itu bukan jumlahnya sedikit, lebih banyak dari rambut di kepala. Bayangkanlah, rambut di kepala itu banyak, dan lebih banyak dari rambut di kepala orang-orang yang memusuhi kita tanpa sebab. Kadang-kala kita bertanya, salah saya apa ya? Sedikit-sedikit nggak ada salah. Kok orang memusuhi kita? Apalagi kita punya salah. Jadi orang yang melayani Tuhan itu mesti tebal kuping. Tidak boleh gampang tipis kuping, mudah tersinggung. Dengar sedikit, mudah tersinggung. Apalagi zaman sekarang, internet, Facebook. Seketika plak orang hina kita, seketika orang caci maki kita, tanpa sebab. Nah, kalau kita menjadi pendeta yang tipis kuping, bisa kita sakit jantung mendadak. Jadi kita enjoy saja. Kalau ada istilah rokok, enjoy saja. Bayangkan, iklan rokok saja, enjoy saja. Kenapa anak Tuhan tidak punya istilah enjoy saja, nikmati saja. Susah dan senang, nikmati saja. Untung dan rugi, nikmati saja. Sehat dan sakit, nikmati saja. Di orbit atau di PHK tanpa pesangon, nikmati saja. Dalam buku saya yang terbaru nanti, The Art of Talking to Yourself, saya banyak berbicara tentang motivasi diri. Bagaimana memacu diri menjadi orang hebat. Bagaimana memacu diri di tengah-tengah dunia yang tidak mendukung kita. Bagaimana kita tertawa di tengah-tengah dunia yang adalah lembah air mata. Ini buku saya sengaja tulis untuk memacu diri kita
untuk menjadi yang terbaik. Ibarat pohon harus berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah, kampak tersedia pada akar pohon itu. Itulah kehidupan. Kita harus berbuah. Jangan menjalani kehidupan dengan sia-sia. Di ujung perjalanan kau tidak hasilkan apa-apa. Kristus menamakan tanggung jawab sebagai sebuah perjalanan yang harus dia jalani. Nah, inilah tugas yang dapatkan dari Bapa. Dan dikala dia menjalankan tugas itu, tantangan pertama orang Farisi. Tantangan kedua adalah dari pemerintah. Herodes mewakili pemerintah. Selalu ada peraturan-peraturan yang menghambat gereja, menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah negeri ini, kita membangun gereja dulu gampang, sekarang semakin sulit. Tanda tangan semakin diperbanyak kanan kiri muka belakang. Bahkan di daerah-daerah yang bernama Kristen pun sudah sulit membangun gereja. Kecuali di pulau saya, Pulau Nusa Laut. Nusa artinya pulau, laut artinya laut. Nusa Laut artinya pulau yang mengambang di atas permukaan laut. Mungkin saya mau bangun gereja sebesar apapun tidak ada masalah. Karena itu pulau Kristen. 7 kampung semua Kristen. Gerejanya besar-besar dibangun Portugis. Temboknya tebal-tebal. Sampai tembok pun bisa dijadikan tempat duduk anak-anak waktu gereja dan upacara Natal. Bapak Ibu Saudara, memang tantangan kepada gereja adalah dari dalam. Sesama orang beriman yang percaya kedatangan Tuhan, yang percaya hidup kekal, yang percaya orang mati bisa bangkit, mereka justru menjadi tantangan Injil. Yang kedua, pemerintah diwakili oleh Herodes. Dia rela membunuh Yohanes Pembaptis hanya karena tersinggung. Bukankah itu dari masa ke masa kita melihat warna seperti itu? Tantangan yang ketiga dari diri sendiri. Rasa malu, rasa takut. Kalau orang tanya, kenapa dek? Malu pak. Masa di muka umum kita mesti berdoa? Malu pak. Di muka, di dalam di restoran banyak orang makan. Bisa kau berdoa sebelum makan di restoran? Malu pak. Berdoa dalam hati aja sembari mata melek. Ada satu pertemuan seminar di Hong Kong. Orang Indonesia banyak diundang dalam jumlah ratusan. Karena pemilik restoran ini, pemilik hotel ini, dan di bawahnya ada restoran di lantai dasarnya, orang Kristen sangat mengasihi Tuhan. Dia sudah pesan kepada dia punya reception maupun kepada pemilik restoran, pendeta yang makan di sini jangan pungut bayaran. Oke? Lalu ada pendeta-pendeta Indonesia yang turun karena acara mulainya malam, tidak ada makan siang. Cari makan sendiri. Jadi mereka makan di restoran di lantai dasar, enak makanan Indonesia. Nah, yang kelompok pendeta malu untuk berdoa. Jumlahnya banyak. Tapi ada sekelompok pendeta yang cuma 8 orang. Mereka berdoa, pakai angkat tangan segala. Lu bayangkan doa makan aja gaya. Wah, reception lihat. Wah, ini betul-betul pendeta Pantekosta. Selesai. Begitu masuk, tadi yuk makan siang di mana? Restoran nanti dasar. Enak ya makanannya? Ya. Kamu bayar enggak? Enggak. Kok kenapa kita bayar ya? Yang benar, gratis kok. Untuk pendeta gratis. Yang bayar ini jumlahnya banyak, ada kira-kira 15 orang. Mereka turun, mereka protes ke reception. Kami juga pendeta pak. Duduk bangku sebelah mana pak? Yang pojok sana. Tapi kami lihat bapak nggak berdoa. Dari mana kami tahu yang bapak-bapak ini pendeta? Karena acara belum mulai. Kartu nama belum ada. Kami tahu bapak-bapak ini pendeta kalau ada doa. Bapak saja berdoa, makan aja nggak berdoa. Bagaimana kami tahu bapak-bapak pendeta? Yang tadi ini yang 8 orang ini berdoa, pakai angkat tangan segala. Jadi kami tahu mereka pendeta. Karenanya kami gratiskan. Pendeta yang 15 orang ini malu tersipu-sipu. Baik pak, kalau begitu kita permisi. Bayangkan, mau berdoa di restoran aja, malu. Bawa Alkitab ke gereja aja, bungkus pakai koran. Apa tuh dek? Bahan celana.
Jadi hambatan pelayanan itu hanya dari diri sendiri. Malu, takut. Emang kalau bawa Alkitab dilihat orang memang kenapa? Takut dikatakan Kristen ya. Lah kalau kita kasih tahu diri kita Kristen, emang salah? Takut dilemparin batu. Nah kalau dilemparin batu emang kenapa? Kan nggak apa-apa kan? Pasti nggak kena jidat. Batu liwat. Siapa yang bikin liwat? Tuhan Yesus, penjaga yang setia. Jadi lempar, malaikat angkat plak dijatuhin. Plak, tak dijatuhin. Gak kenal saudara. Kenapa? Karena pasukan malaikat memagari orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Gak usah takut mati. Ngerti? Kalau Tuhan Yesus berkata, barang siapa memeliharakan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa yang rela kehilangan nyawa karena anak manusia mendapatkannya. Jadi kalau kita takut mati, yang pertama kita dapat mati-matian. Mati langka, mati kutu, dan mati rezeki. Karena itu mari, Tuhan Yesus tidak apa, dia tidak takut. Oleh karena dia datang untuk mati. Karenanya waktu Farisi berkata, Herodes mau bunuh kamu, tenang saja. Dia nggak bilang kata, aduh tolonglah, jangan bunuh saya sekarang. Enggak, dia bilang sama si serigala itu, orang buta melihat, orang tuli mendengar, timpang berjalan betul. Aku sedang melaksanakan tugasku dan tidak boleh ada siapapun yang menghambatnya, karena ini sebuah keharusan. Harga mati tidak boleh ditawar. Orang Farisi bingung, kok ini orang gak takut mati? Mereka lupa misinya, karena dia datang untuk mati. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, seperti Musa tinggikan ular tembaga di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan. Apa itu? Saya pernah lihat, dengar Musa bikin ular tembaga, taruh di tiang atau di tongkat. Dan siapa yang dipagut ular tedung melihat ular tembaga itu tidak mati. Itulah gambaran dari Kristus yang mati tergantung di kayu salib. Dengan tegas dia berkata, aku datang untuk mati. Karenanya kalau datang untuk hidup, usianya lebih panjang dari Metusalah, manusia tertua di dunia, yang usianya hampir 700 tahun. Bayangkan, Metusalah. Tapi Yesus mati muda. Berapa umur Tuhan Yesus mati? 33 tahun setengah. Wih, masih jaya-jayanya itu. Coba kalau ada orang yang 33 tahun di sini, ada yang mau pengen mati, tunggu dulu Pak, istri saya masih hamil tua. Tunggu dulu Pak, nanti anak saya mati, lahir nggak lihat muka bapaknya. Saya sedang diorbitkan menjadi kepala bagian Pak di Pulau Batam Pak, gaji besar Pak. Berapa gajimu? 150 juta Pak per bulan. Oh iya Pak. Dia nggak mau mati. Jangankan dia, saya aja sekarang udah 68 tahun, 4 bulan. Tanya sama saya, Bapak pengen mati sekarang? Tunggu dulu, sekolah Alkitab aja belum selesai. Jadi kalau 4 tahun, saya ingin melihat 2 angkatan ditamatkan. Jadi kalau 1 angkatan ditamat 4 tahun, diwisudakan. Nah, berarti kalau 2 angkatan kan berapa tahun? 8 tahun. Sekolah dibuka 2016. Berarti 2016 saya sudah usia berapa? 69. Tambah 8 tahun. Berapa itu? 77. Jadi kalau sekarang 68, gagah begini, 77 masih oke lah. Haleluya. Haleluya. Ya inang ya, apalagi didoakan oleh saudara. Waduh, kalau saya lihat doa semalaman, doa pagi, aduh, saya punya hati hancur. Dengar orang-orang yang berdoa, Tuhan Allah yang ada di sorga, kami berdoa bagi gembala sidang kami, pendeta Yakob Nawai, perpanjang usianya Tuhan seperti mie sedap. Wastagfirullah, seperti mie sedap. Haleluya. Wah, jadi kalau saya lihat jemaat saya mendoakan saya macam begini, haleluya. Umur panjang seperti mie sedap, haleluya. Jadi tadi bos mie sedap jumpa saya di jam 6. Jadi tadi pagi hambatan pelayanan adalah kita punya sound system di gereja lamanya akan sedikit trouble. Karena ya kabel-kabelnya sudah lama, gereja juga sudah lama. Udah hampir berapa tahun, 15 tahun kali. Jadi ada trouble. Nah kita sewa mixer dari luar. Yang mengoperasikannya datang terlambat. Jadi kita sudah tunggu 10 menit. Gak ada mixernya yang mengoperasikannya.
Saya berdiri di mimbar tanpa mic, saya berkata, maaf saudara, kita pindah lokasi. Kemarin jam 5 sore juga gitu, kita pindah lokasi. Jadi sementara kita pindah. Nah, jadi bos mie sedap ada di situ. Aduh, habis kebaktian dia bilang sama saya, Pak, kami siap untuk melayani mie sedap, kopi gratis, mie sedap gratis. Jadi bapak-bapak peserta seminar, saya lihat dari Ambon ada adik saya, adik kandung, kakak saya juga. Ini sudah umur 75 tahun. Saya lihat ada Bapak Chow Huai dari Ambon. Ini semua rombongan dari Ambon sudah ada. Dari Sabah, kawan dari Sabah sudah ada di antara kita, Pendeta George Timus. Kalau ada tolong lambaikan tangan, beliau datang kemarin. Dia apa, bagaimana nyasar atau... Oh, sudah di belakang ya, Pak George Timus. Lambaikan tangan dulu Bapak, berdiri sedikit dulu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat beliau, orang penting dari Sabah. Dia adalah alumni Institut Pertumbuhan Gereja Mawar Saron. Dan sekarang jadi orang hebat di sana. Beliau datang. Waduh, saya bilang sama dia, minta maaf Bapak, karena hanya Bapak satu orang yang menjemput, tidak ada. Tolong naik taksi, saya sampai ajarkan naik taksi. Jangan naik taksi di luar airport. Di dalam airport itu ada taksi yang bisa dibook. Pasti aman, sentosa, sampai di tempat dengan damai. Tapi kalau di luar takutnya dia lihat Bapak tampang orang kaya, dia putar-putar dulu. Aturan Bapak mau pergi ke Cirebon, ke Jakarta, dia bawa dulu ke Cirebon. Haleluya. Jadi luar biasa, kita punya tamu-tamu datang dari Brunei. Saya dapat kabar 8 orang akan tiba hari Senin besok. Jadi luar biasa, kita bersyukur akan acara kita ini. Jadi kita tidak usah takut mati. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan datang untuk mati. Jadi dia tidak datang untuk hidup. Dia datang untuk mati karena dia mati muda. Dia tidak datang untuk menjadi kaya. Dia berkata, burung di udara punya sarang, serigala di hutan punya liang. Aku anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Berarti dia tidak memikirkan harta. Bahkan di hari matinya pun dia tidak punya kuburan. Dia pinjam kuburan dari seorang bernama Yusuf Arimatea, orang kaya. Jadi sampai di hari matinya pun dia pinjam kuburan orang. Dia yang adalah kaya, kata Rasul Paulus, menjadi miskin, sebab kita yang miskin menjadi kaya dalam dia. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti cukup makan, cukup minum, bisa punya baju 2, 1 kasih kepada orang, sedang 1 pakai sendiri, pasti bisa. Jadi kalau sudah jadi orang Kristen berpuluh tahun tetap miskin, hanya 2 pertanyaan. Pertama, sudah kurang percaya dengan sungguh kepada Tuhan, dan yang kedua, surah malas. Tuhan tidak berurusan dengan orang malas. Tuhan hanya berurusan dengan orang rajin. Karenanya modal kita utamalah rajin, dan yang kedua jujur. Anda rajin dan jujur, kemanapun Anda pergi, Anda dimantapkan Tuhan. Pak Herman Tanjung, majelis gereja, dia dengar saya khotbah tadi, habis kebaktian dia bilang begini, Pak, saya punya anak bernama Ike, dia daftar kerja, terima. Wih, luar biasa. Lalu bosnya bilang sama anaknya Pak Herman, nanti untuk menjalankan perusahaan ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Begini semua tuh nipu. Dia bilang, saya nggak bisa Pak. Saya orang Kristen Pak. Saya menjalankan apa yang Bapak suruh ini nipu semua nih. Saya nggak bisa Pak. Jadi kalau Bapak suruh saya nipu, saya berhenti Pak. Nggak usah saya kerja di perusahaan Bapak. Beliau keluar. Dia anaknya ini telepon Pak Herman. Papa, saya mau kerja di sini, gaji cukup lumayan, tapi mesti nipu. Boleh nggak Pak? Pak Herman bilang, nah, kita tidak boleh hidup karena hasil nipu. Kita hidup karena hasil keringat dan karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Karena itu kalau kau jujur, anugerah Tuhan akan datang. Dan anugerah itu merubah yang tidak ada menjadi ada. Karenanya saya berkali-kali bilang, harap gaji nggak bakalan punya rumah. Harap anugerah Tuhan, pasti punya rumah, pasti punya apa. Saya kemarin ini menguburkan orang kaya, seorang kaya dari Sumba. Ibu yang suka sponsor orang-orang pergi ke Israel ini, begitu habis kebaktian didampingin saya. Bapak, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya punya lebih dari 2.000 karyawan. Saya dapat berkat, udah jangan ngomong. Saya punya rumah di Jakarta 158 buah. 25 di Jalan Teguh Umar dan Jalan Presiden Soeharto, jalan apa tuh ya? Cendana. Saya punya 25 rumah di Jalan Teguh Umar dan Cendana. Rumah-rumah ini tadinya saya bebaskan puluhan tahun yang lampau.
2M, 2,5 M. Sekarang satu rumah ditawar 75 miliar. Saya tidak jual. Saya punya pulau di daerah Pulau Komodo. Saya beli dulu cuma 2,5 miliar. Sekarang ditawarkan orang 1,5 triliun. Saya nggak jual. SD tidak tamat ibu ini. Tapi soal memberi luar biasa. Cuma dia bilang sama saya tidak tergerak kalau orang datang minta sama saya. Dia janji sama saya, dia mau kasih 2.000 ikan untuk pendeta. Saya bilang, Ci, kalau Ci kasih ikan 2.000 ekor, siapa yang mau goreng? Oh iya ya. Udah nanti saya kasih aja ikannya berikut dengan nasinya. Nasi kotak saja. Sudah bayangkan. Nah kalau dia bilang dia punya 158 rumah. 25 di Jalan Tukumar dan Cendana, sisanya di Kelapa Gading. Jadi makanya saya bilang, kalau saudara harap gaji, gak bakalan punya rumah. Harap Tuhan. Tiba-tiba saudara jumpa dia di muka pintu. Kayaknya saya lihat kamu ini kayak orang mau punya rumah ya. Namamu siapa? Ini catat nama ibu punya Ahmad ya. Kau kontak ini besok. Langsung tinggal kau suruh pergi ke Kelapa Gading pilih. Tinggal kau home pimpa layung gambreng. Breng di 2 tingkat yang nilainya 15 miliar. Nah itulah yang saya bilang. Harap Tuhan pasti ada pertolongan. Bisa punya rumah. Kalau harap gaji, potong ini, potong ini, potong ini, sisanya cuma 1 juta. Tabung untuk beli rumah. Nah 10 tahun kali 12 bulan, 120 bulan. Ya kan begitu? 120 bulan ber 120 kali 1 juta, 120 juta. Mau beli apa di Kelapa Gading dengan dana 120 juta? Ya terpaksa sudah mesti di pinggir-pinggir baru dapat. Pinggirnya sana Cikampek. Ya ada surat rumah di mana Bu? Adek? Tambun Pak. Tapi Tambunnya bukan pinggir jalan Pak. Tamburnya tuh jalan raya, masuk ke dalam 10 kilo, gang pertama belok kiri, gang kedua belok kanan, nyebrang kali, lompat pagar, di bawah pohon jambu. Itu pasti 120 juta. Tapi kalau di sini, 15 miliar Pak. Tanah kita sekarang ini udah bernilai 50 juta minimal per meter persegi. 50 juta bos. Ini tanah yang sudah lagi duduk di dalamnya ini. Tapi harap Tuhan, segala perkara bisa inang. Haleluya. Saya percaya. Jangan relakan saya percaya saja. Saya juga rindu saudara percaya dan melihat mujizat. Dan kalau dapat mujizat kasih tahu, kasih kesaksian. Supaya kita munculkan di warta gereja. Biar orang lain baca juga, orang lain bilang iya. Kalau orang lain ditolong, aku juga angkat kebaya dari lap air mata. Baca lagi, ngomong lagi. Kalau orang lain ditolong, saya juga lap air mata. Haleluya. Allah mana seperti Allah kita, Tuhan mana seperti Tuhan kita. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak takut mati. Kenapa? Karena dia datang untuk mati. Karenanya dia menyerahkan nyawanya dengan gampang-gampang saja. Dia enjoy tiap paku yang merobek tangan dan kakinya. Bahkan dia memanjatkan doa, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka laksanakan. Tidak pernah kita baca Alkitab, paku merembus tangannya maka menjeritlah Yesus. Enggak ada. Tombak merobek lambungnya, lalu Alkitab mencatat maka menjeritlah Yesus. Enggak ada. Dia enjoy saja. Dia nikmati paku yang kasar. Dia nikmati mahkota duri yang merobek kepalanya. Dia nikmati tombak yang merobek lambungnya. Bahkan dengan doa penuh harapan, Bapa, dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Benarlah kata kalimatnya sendiri dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Baca bersama saya Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, 2, 3. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya
dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku memberikannya. Dia begitu yakin. Dia menyerahkan nyawanya. Karena nyawanya berdalam tangannya sendiri. Nyawa kita tidak berdalam tangan kita. Karenanya kita berdoa, ya Yesus anak Allah, tolonglah hamba, kirim pasukan malaikat memagari aku. Dia tidak perlu pasukan malaikat. Dia sekali memerintah saja semua beres. Karena dia Allah yang berselumutkan lembaga manusia. Karenanya dia tidak takut mati, karena nyawanya berdalam tangannya sendiri. Kita takut mati karena nyawa kita tidak berada pada tangan kita. Kristus nyawanya berdalam tangannya. Aku memberikannya dan aku berhak pula mengambilnya. Apa enggak dahsyat Tuhan seperti ini? Kita tidak percaya sembarang orang. Allah, Yesus sekedar bukan nabi. Dia bukan sekedar orang hebat. Dia bukan sekedar orang saleh dan orang suci. Dia bukan salah satu tokoh dari orang Farisi. Dia Allah yang berselimutkan lembaga manusia. Karenanya kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti itu. Kalau kita bersandar pada sandaran yang lapuk, apa nasib kita ke depan? Karenanya disebut batu karang keluputan. Dia sandaran yang kokoh. Salomo berkata, bersandarlah kepada Tuhan dan bukan kepada pengertianmu sendiri. Kita perlu sandaran. Di masa kecil kita butuh sandaran. Sandaran kita bernama papa dan mama. Setelahnya kita menemukan sandaran di sekolah bernama guru. Kita butuh sandaran bernama pemimpin-pemimpin. Mulai dari ketua RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Dan mereka semua ini adalah sandaran yang lapuk. Tapi kita butuh sandaran yang kekal. Yang tidak lapuk karena air, karena cuaca, karena sinar matahari. Itulah Allah sendiri yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Padanya lah kita bersandar untuk nasib kita ke depan. Padanya lah kita bersandar untuk masa depan anak-anak kita. Dalam dunia yang jahat dan penuh pancaroba ini, kita butuh sandaran. Kita butuh sandaran kepada kesehatan kita. Kita sedang hidup pada dunia yang kontaminasi. Sekarang ini makan ikan semua kontaminasi, ayam kontaminasi. Tadi pagi aja nih, begitu kita makan, lalu Pak Herman Tanjung ini majelis, dia bilang, Pak, hati-hati dengan tusuk gigi. Hah? Kenapa? Kalau pergi ke restoran lebih pakai tusuk gigi yang ada sampulnya. Kalau tusuk gigi macam begini, tersiar kabar sekarang di internet. Ada orang yang terkena penyakit tertentu, dia tusuk gigi berdarah dulu, lalu dia pulangkan lagi supaya sakitnya itu merajalela kepada banyak orang. Jangan dia sendiri yang menderita. Bayangkan sampai dunia yang jahat seperti itu. Jadi kalau kita bisa sehat, itu hanya karena Tuhan memelihara kita. Tidak lagi kita bilang bahwa saya punya urat besi, saya punya tulang berbeda dengan tulang Anda. Tidak bisa lagi seorang pun menengadah ke langit dan berkata, siapa kau Allah? Aku tidak butuh engkau. Kita tunduk dan berkata, aku butuh engkau Tuhan. Aku butuh sandaran bagi kesehatanku. Aku butuh sandaran untuk rezekiku. Aku butuh sandaran untuk bisnisku. Aku butuh sandaran untuk hari ini dan hari esokku. Aku butuh sandaran, dan Tuhan menawarkan dirinya sebagai sandaran. Marilah kepadaku kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah sandaran, tempat pelarian di kala segala masalah dan problema. Anda kecewa dengan istri, ada tempat pelarian. Anda kecewa dengan suami, ada tempat pelarian. Morfin bukan tempat pelarian. Bunuh diri bukan tempat pelarian. Berjalan dengan muka yang bengang-bengong ke depan tanpa arah, bukan tempat pelarian. Aku tawarkan Tuhan hari ini kepadamu jemaat kekasih. Padanya lah kau berlari, padanya lah kau berteriak. Setiap langkah kau mengambil, kau besik dalam batin, Kristus anak Daud, sandaran yang kuperlukanlah kau. Topang aku Tuhan. Tiap langkah yang kuambil, tiap langkah yang kulakukan, biarlah kau ada di dalam langkah itu. Dia sedang berjalan. Hari ini, hari esok dan lusa adalah hari-harinya kita. Hari keempat bukan milik kita, karena hari esok adalah rahasianya Allah. Oleh sebab itu, dia tidak takut mati, karena dia yakin bahwa dia datang untuk mati, dan nyawanya tidak berada pada tangan orang lain, tapi tangannya sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak takut. Karena juga kita pun tidak usah takut, jika kita mengerti bahwa harga dari kematian itu ada. Kita tidak akan takut mati jika kita tahu harga dari sebuah kematian. Mazmur 116 ayat 15.
Mazmur 19 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya khotbahkan ini beberapa kali pada upacara pemakaman, termasuk orang kaya dari Sumba itu. Yang saya pimpin upacara kematian, saya bacakan ayat ini. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Dari ayat ini jelas pada kita bahwa kematian orang percaya itu bukan musibah. Kematian orang percaya itu bukan malapetaka, tapi sesuatu yang berharga. Kenapa kematian itu berharga? Oleh karena harga diri Allah berada dalam kematian itu. Kenapa saya berkata ada harga diri Allah berada pada kematian? Karena dia berfirman kepada Adam, manusia pertama, dikala kau makan buah larangan ini kau akan mati. Berarti kalau kematian tidak Allah, harga diri Allah menjadi dilecehkan, Allah menjadi pendusta. Tapi dengan berada kematian, berarti harga diri Allah berada di dalam kematian. Dengan matinya kita, Allah tidak berdusta. Apa yang dikatakan firman-Nya, ya dan amin. Harga diri Allah berada pada sebuah kematian. Karena itu kematian itu berharga. Yang kedua, kematian menampakkan kuasa Tuhan. Manusia bisa membunuh tubuh, tapi tidak mengapakan nyawa kita. Siapa bisa membawa nyawa kita dari dunia fana kepada pangkuan Allah di sorga? Manusia siapapun tidak mampu melakukannya. Allah bisa. Karenanya lewat kematianlah dia membawa roh kita ke pangkuannya. Itu cara yang Allah berbuat. Karenanya kematian itu lalu berharga. Oleh karena Allah menampakkan kuasanya yang tidak bisa dikerjakan siapapun. Dia membawa roh kita kepada pangkuannya. Dan siapa enggak senang? Karenanya kematian itu bukan sebuah malapetaka, tapi cara Allah untuk menghadirkan kuasanya. Ayat tadi berkata berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Ada kata kasih di dalam sebuah kematian. Berarti kematian itu adalah wujud kasih Tuhan. Kematian lalu berubah menjadi satu jembatan yang menghubungkan dua orang kekasih, Allah dan kita yang mengasihinya, atau Allah yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Allah. Kematian telah berubah, bukan lagi menjadi musuh manusia, tapi jembatan penghubung yang menghubungkan kita dengan Allah yang mengasihi kita. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Berarti sudah bukan lagi kematian menjadi musuh, kematian menjadi sahabat untuk membawa kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, bukan saja Kristus mengatakan tentang perjalanan lalu berbicara tentang tugas, tapi perjalanan yang diwarnai dengan air mata. Ayat 34 dan 35 menceritakan tentang air mata. Ayat 34 dan 35 dari Lukas 13 tadi. Dengar saya baca ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepada kamu, aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kristus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam. Ada binatang-binatang hebat, burung dan binatang-binatang lain. Dalam perjanjian lama digambarkan tentang burung Raja Wali, terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Dia akan memperbaharui kuat kita sebagai seperti burung Raja Wali. Terbang tinggi, lebih tinggi dari awan. Berarti kita disuruh untuk terbang lebih tinggi dari standar yang pernah kita raih. Kita tidak boleh sama standar seperti itu saja. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ngiring Tuhan standar gitu-gitu saja. Ada naik, ada meningkat. Karenanya saya berkata, jangan jadi Kristen yang merayap, jadi Kristen yang mendaki. Artinya ada perubahan, ada struggle, ada semacam bayaran harga yang harus kita buat. Terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi seekor induk ayam, dia nggak terbang, dia berjalan rata tanah. Dia cuma mencakar saja dari terbit matahari sampai pada masuknya. Saudara ambil seekor burung Raja Wali dan seekor induk ayam, mirip, badannya sama besar. Tapi yang satu terbang lebih tinggi, yang satu jalan di tanah. Dua-dua kita perlu. Jangan cuma jadi burung Raja Wali lalu pada ratan.
Tapi ingat bahwa kaki sedang berpijak di bumi. Jalan rendah. Sadar bahwa kita manusia bukan Tuhan Allah. Kita bisa lemah. Kita bisa mundur. Kita bisa terserang berbagai masalah. Jadi kalau kita tidak terserang, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa kuat, itu karena anugerah Tuhan. Rumah tangga kita aman-aman saja karena Tuhan. Rezeki kita aman-aman saja karena Tuhan. Orang lain gulung tikar, malah kita buka tikar baru dalam bisnis kita. Haleluya. Itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berani mengenegara ke langit dan berkata, karena aku. Jadi kita harus terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi kita juga berjalan di tanah. Kaki masih injak lumpur. Kaki masih injak kotoran. Kaki masih mengias, mencakar. Mencari cacing. Mencari makanan yang perlu menopang kita. Dua-dua kita butuh. Kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi kita injak tanah. Meyakinkan diri bahwa aku manusia biasa. Aku bukan Tuhan Allah. Allah melawan orang sombong dan berikan anugerah kepada orang rendah hati. Salomo berkata, jangan jadikan aku kaya dan jangan jadikan aku miskin. Dua klimaks yang berbeda, kaya dan miskin. Dia berkata, kalau kau berikan aku kaya, aku kenyang makan, malah aku berbalik bertanya siapakah Allah itu. Dan kalau aku kekurangan makan, aku mencuri untuk mengenyangkan perutku yang kosong. Aku mencemarkan namamu karena aku pencuri. Doa Bapa kami berkata, berikanlah kami hari ini rezeki kami cukup. Walaupun cukup itu relatif. Di kampung saya, adik saya kandung ini ada 500.000 cukup. Karena kita nggak belanja apa-apa. Kita pergi ke belakang ke hutan, dapat babi, seekor babi hutan. Sudah seminggu kita makan. Sisanya kita bikin dendeng untuk hari-hari ke depan. Laut teduh, kita pergi ke laut, tangkap ikan, kita makan. Sayur tinggal petik dari belakang rumah. Pisang tinggal tebang, makan. Pohon sagu tinggal olah, 1 bulan makan papeda. Sampai tahekek. Tahekek itu artinya apa tuh ya? Sampai orang Manado bilang sampai tahede-hede. Haleluya. Karena kita nggak perlu belanja. Haleluya. Tapi di Jakarta 5 juta nggak cukup kadang-kala. Karena begitu hebatnya pengeluaran di kota besar. Tapi tidak mengapa. Lebaran segera tiba, harga-harga pasti naik. Kita bukan dari Menteri Perekonomian. Jadi atur harga bukan urusan kita. Tapi kita cuma percaya. Tinggi barang di jalan lebaran, pasti kita bisa membelinya. Karena anugerah Tuhan akan memampukan kita. Haleluya. Harap gaji, kita nggak bisa. Tapi harap Tuhan bisa beli daging, bisa bikin semur, haleluya, bisa bikin opor ayam, haleluya. Begitu datang ke pasar, yang punya kelapa, kayak pernah saya jumpa ya, kau tiurlan kan, baru napi 10, benar, kau lupa sama aku ya, kan sama-sama SMA 7 di Gambir. Mau apa, ambil, bayangkan, semua ikan dikasih kita, semua ayam dikasih kita. Bayangkan, pulang temiring-miring sampai kita tenteng. Nah, itu yang saya bilang mujizat. Itu yang saya bilang anugerah Tuhan, ngerti? Tapi kalau hitung-hitung buka dompet, ya buset, cuma 50.000. Beli apa ya? Udah beli katuk aja deh. Jadi haleluya, lebaran pasti harga naik, haleluya. Naik atau turun bukan urusan kita. Itu pengeluaran negara punya urusan. Haleluya, urusan kita cuma percaya saja, percaya yang beri kita menang. Nyanyi dulu, bangkit berdiri musik, percaya saja. Oke, MC mana nih? Saud, pimpin nyanyi. Enak aja lu, bukan bengong aja, nyanyi. Diri dulu. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh Percaya saja, percaya yang beri kita menang. haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oleh Percaya saja,
percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Pegang tangan sama istri atau sama suami dan berkata, papa, mama, percaya saja Tuhan pasti tolong kita. Pegang tangan dulu ya, enak aja. Pegang tangan. Bagus, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Percaya saja. Kenapa Bapak Pendeta suruh kita percaya? Karena Alkitab bilang begini, orang benar hidup karena, ya iyalah kok cuma 5 orang, yang lain mikir-mikir dulu, yang betul. Firman Allah berkata orang benar hidup karena, betul, percaya saja. Jadi kalau kita percaya, Tuhan akan buka jalan. Saya bilang tadi itu, pergi ke tukang, ke pasar impres, seluruh pasar bilang, kita kenal sama kamu. Seluruh pasar, bukan satu orang, seluruh pasar. Pilih mana yang suka. Soalnya kalau saya ngomong kepada nggak percaya aja sih. Makanya saya bilang, lihat ya terjadi di antara kita kan. Ada orang kaya bayar orang pergi begini, ada orang bersaksi begini. Karena apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, sumber segala pertolongan dan anugerah dan rahmat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua ini, dia adalah Tuhan yang menjalani perjalanannya dengan air mata. Dan air mata berbicara tentang apa? Tentang hati. Dia tidak datang hanya datang, tapi dia datang dengan hati. Hati yang mengasihi. Dia menangis. Yerusalem yang membunuh para nabi. Dia berkata tentang bagaimana seekor induk ayam yang memelihara anak-anaknya. Dia begitu gampang iba. Alkitab berkata maka dilihatnya banyak orang itu, maka jatuhlah belas kasihannya. Baca bersama saya Matius 15 ayatnya yang ke-32. Baca Yohanes 15 ayat 32, dengar saya baca. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dia bukan saja sekedar Tuhan, dia memahami yang terbaik bagi kita. Dia begitu memahami sampai ke sedalam-dalamnya dari kehidupan manusia. Dia berkata, aku tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Jadi kalau saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh, dia tergerak hati. Untuk orang-orang yang ada aksi, ada orang-orang yang ikut dia dan berbakti dengan setia. Saudara mungkin berbakti mengiring Tuhan bukan 3 hari, sudah 3 tahun, sudah 30 tahun. Saya gembalakan sidang kita ini sudah 33 tahun. Ada orang yang mengikuti saya selama 33 tahun. Antara lain adalah Bapak Pendeta Pembantu Gunadigan, seorang Letkol Angkatan Laut. Sekarang beliau telah jadi almarhum, adik iparnya Pak Otong Darmawan majelis gereja kami. Orang yang 6 orang pada 33 tahun yang lalu itu salah satunya beliau. Yang lain adalah Donald Pandiangan, Robin Hood Indonesia, pemanah terkenal Indonesia, Donald Pandiangan salah satunya. Siapa menyangka orang-orang ini menjadi orang hebat ke depan? Saya tidak pernah menyangka. Tapi yang saya tahu adalah ini, orang-orang yang iring Tuhan. 3 hari saja Tuhan perhatikan, apalagi 3 tahun, apalagi 30 tahun. Karenanya jadi orang Kristen yang setia itu punya nilai tersendiri di mata Tuhan. Jangan jadi Kristen Senin Kemis. Berbakti free dulu 1 tahun, berbakti lagi. Berbakti baru setahun jalan, 2 tahun free dulu, berbakti lagi. Wah, rupanya ada absen Tuhan itu. Haleluya. Dari muka-muka slide ini orang-orang setia semua.
Tapi yang saya maksudkan di tempat lain ini luar biasa. Ini Pak Malau dengan ibu ini udah puluhan tahun. Ini Mita ini dari dia masih sekolah minggu begini. Haleluya. Papa mamanya orang-orang yang setia berbakti luar biasa. Ini contoh-contoh sederhana. Saya pernah berkata bahwa saudara ada pengkhotbah yang berkhotbah di sebuah gereja, dia cerita sama saya. Orang banyak sekali. Dia tanya begini, siapa di antara saudara yang telah berbakti di gereja ini 15 tahun? Gak ada yang angkat tangan. 10 tahun? Gak ada yang angkat tangan. 5 tahun? Gak ada yang angkat tangan. 2 tahun? Gak ada yang angkat tangan. Baru sekarang hampir semua. Jadi iring Tuhan 3 hari saja Inang, ada upah dan pahala. Jadi kalau saudara iring Tuhan dengan setia, luar biasa. Allah memberikan upah dan pahala. Dan salah satunya adalah dia tergerak beri mereka makan. Dan akhirnya terjadilah mujizat, 5 roti dan 2 ekor ikan. Makan masih ada sisa enggak? Sisa. Dikumpulkan berapa bakul? 12. Kenapa 12? Karena muridnya 12. Panitia KKR. Coba kalau panitia KKR-nya 20, pasti sisa 20 bakul. Panitianya 100 orang, 100 bakul penuh. Benarlah kata Rasul Paulus, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah tidak mencukupi keperluan kita berdasarkan kemiskinan dunia, berdasarkan resesi, berdasarkan lebaran harga-harga lagi naik. Allah enggak berurusan dengan itu. Allah berurusan dengan kekayaannya. Karena itu orang yang iring Tuhan tidak pernah kekurangan. Singa muda boleh kelaparan, tapi orang harap Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Dulu aku muda sampai aku tua, kata pemazmur, aku belum pernah melihat orang benar anak cucunya meminta-minta sedekah. Tuhan yang sama itu ada di sini. Iring dia dengan setia supaya dia memperhitungkan segala kelelahan. Paulus berkata, berilah teguh dan jangan goyah, giatlah selalu pekerjaan Tuhan, karena kelelahan dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita